Sugi Adanam Parihara Pamamadavi Ajati Vyaja Raja Sarava Yarinoja Avera Yavaja Para hadirin yang masih ada di bawah, mohon ke Dhammasala atas karena puja bakti akan segera dimulai. Sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga berita dan kita.
yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa untuk bernamaskara. Kau perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami menjadi penamaskara. Terpujilah namamu. Terpujilah Sang Putra. Baik, mari kita awali puja bakti pada pagi hari ini dengan nama Karapatah. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamam hako mayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawa sattha. Yassa camayang bhagavato dhammang rocemah. Ime hisakkare hitang bhagawantang sasadhamang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung pada Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang buddhassa bhagavato pubbabagana makarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
Arahato sama sambuddhassa. Marilah kita melakukan persujudan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa, persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Aku berlindung kepada Sang Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya, aku berlindung pada Sangha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya, aku berlindung pada Sangha. Handamayang Buddha Nusatinayang karomase. Iti piso bhagava sama sambuddha wijacarana sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati sattha dewa manusanang buddha bhagavati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berkah. Handamayang Dhammanusatinayang karomase. Swakhato bhagavata dhamma sandithiko akaliko ehipassiko opanayiko paccata ditabbo winyuhi ti. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma.
Dhamma telah sempurna dipaparkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handamayang sangha nusatinayang karomase supatipanno bhagavato sakasanggo ujupatipanno bhagavato sakasanggo nyayapatipanno bhagavato sakasangho samicipatipanno bhagavato sakasangho yadidang cattari purisa yogani attha purisa puggala esa bhagavato sakasangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangha. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bhagawa, patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kirya gatayo bhanamase Nathi me saranang anyang buddho me saranang warang etena sacca wacena sothi me hotu sabbada nathi me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena sacca wacena sothi me hotu sabbada nathi me saranang anyang sangho me saranang warang etena sacca wacena sothi me hotu sabbada. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Handamayang Kanda. Mari kita membuka halaman 92. Handamayang Kanda Paritang Bana Mase Wirupake Hime Metang Metang Era Pathe Hime Cabya Pute Hime Metang Metang Kang Gotama Kehica apa dake hime metang metang dipadake hime catu pade hime metang metang bahu pade hime mamang apa dako himsi mamang himsi dipadako mamang catupado himsi mamang himsi bahupado sabbe sata sabbe pana sabbe buta cakewala sabbe badrani pasantu makin cipapamagama apamano buddho apamano dhammo apamano sangho pamanawantani sirim sapani ahiwiciki unanabi sarabu musika kata meraka kata me parita patikaman tubhutani sohang namo bhavato satana sama sambuddhasnang. Cinta kasihku pada suku ular Wirupaka. Cinta kasihku pada suku ular Erapata. Cinta kasihku pada suku ular Cabe Buta. Cinta kasihku pada suku ular Kanha Gotamaka. Cinta kasihku pada makhluk-makhluk tanpa kaki. Cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki dua. Cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki empat. Cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki banyak. Semoga makhluk-makhluk tanpa kaki tak menyakitiku. Semoga makhluk-makhluk berkaki dua tak menyakitiku. Semoga makhluk-makhluk berkaki empat tak menyakitiku. Semoga makhluk-makhluk berkaki banyak tak menyakitiku. Segala makhluk, segala kehidupan, segala yang terlahir tanpa kecuali. Semoga semuanya mendapatkan kebaikan. Janganlah ada dosa apapun pada mereka. Tak terbatas daya buta, tak terbatas daya dhamma, tak terbatas daya sangha. Segala makhluk melata seperti ular, ketungging, lipan, laba-laba, tokek, dan tikus adalah terbatas daya mereka. Telah kubangun penjagaan, telah kubangun perlindungan. Silakan makhluk-makhluk menyingkir dengan damai.
Aku ini pemuja Sang Bhagawa, pemuja tujuh sama Sang Buddha. Mari kita buka halaman 112. Handamayang samana numodana gatayo Bhanamase Sabbitiyo viwajjantu Sabbarogo vinasatu Mate bhawatwantarayo Sukhi dikayuko bhawa Abhiwadana silisa Niccang Wuddha pacayino Cattaro dhamma vaddanti Ayuwano sukhang balang. Semoga terbebas dari semua malapetaka. Semoga terhindar dari semua penyakit. Semoga terlepas dari semua rintangan. Semoga selalu bahagia dan berumur panjang. Ia yang selalu sopan dan menghormat kepada yang lebih tua. Padanya akan berkembang 4 hal, yakni umur panjang, paras bagus, kebahagiaan, dan kekuatan. Mari kita buka halaman 121. Handamayang sabba manggala gatayo bhanamase Bhavatu sabba manggalang Rakhantu sabba dewata Sabba buddha nubhavena Sada sothi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang Rakhantu sabba dewata Sabba dhamma nubhavena Sada sothi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang Rakhantu sabba dewata Sabba sangha nubhavena Sada sothi bhavantu te. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Ya, setelah kita membacakan parita suci, mari kita meditasi kurang lebih 10 menit. Meditasi menggunakan objek meditasi yang sering digunakan. Meditasi dimulai.
Meditasi dapat diakhiri. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, marilah kita membaca permohonan 5 sila. Mayang bhante tisaranena saha pancasila niyacama dutiyampi mayang bhante tisaranena saha pancasila niyacama tatiyampi mayang bhante tisaranena saha pancasila niyacama Yamahang vadamitang vadeta. amabhante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamang paripunang. Amabhante. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami.
panatipata, weramani, sikkhapadang samadiyami. Adinda dahana weramani sikkhapadang samadiyami. Adinadana weramani, sikkhapadang samadiyami. Kami semicacara weramani sikkhapadang samadiyami. Kame sumicacara weramani, sikkhapadang samadiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadiyami. Musawada weramani, sikkhapadang samadiyami. Suramera majapamadartahana weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya majapamadatthana weramani, sikkhapadang samadiyami. Imani pancasikapadani silena sugating yanti silena bhoga sangpada silena niputing yanti tasma silang wisodaye. Amabhante. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, mari kita membacakan permohonan Dhamma di sana. Brahmacaloka dipati sahampati katanjali nadiwarang ayacatha santi dasatta parajak hajatika dese tu dhamma anukam pimang pajang. Ya, marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan kita di depan dada. Kita menghormat, menjunjung tinggi Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mendengarkan Dhamma di waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Sebelumnya, yang sama-sama kita muliakan Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang saya hormati pimpinan Puja Bakti, ya, Romo Ramani, ya, Ibu Bapak, serta adik-adik sekalian berbahagia, dan juga ya, yang mengikuti secara online. Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bersama-sama melakukan
berbagai kebajikan, kita melakukan mengulang parita-parita suci. Ya, kita sudah melakukan meditasi. Sekarang marilah kita bersama-sama untuk menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita dengan mendengarkan Dhamma. Ya, sebelum Samanera sedikit menguraikan Dhamma pada kesempatan pagi hari ini. Ya, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh? Ya, mungkin ada yang sudah lihat poster, ya mungkin ada yang belum. Ya. Perkenalkan, nama Samanera, yaitu Samanera Wirya Rato. Ya, Wirya artinya semangat, Rato artinya bergembira. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini, mungkin Samanera memberikan suatu tema. Ya, kalau Samanera tidak asing lagi. Ya, kalau di Padepokan Dhammadippa Arama kebanyakan dari Lombok. Ya, Samanera aslinya dari Lombok Utara. Lombok Utara tetanggaan mungkin dari Bante Karunasilo. Ya, ini pun perdana. Ya, perdana Samanera ke Wihara Samagi Wirya. Meskipun Samanera sudah 4 tahun di Padepokan Dhammadippa Arama, baru kali ini Samanera ke Samagi Wirya. Ya, malahan lebih sering bawah dari Samanera. Ya, junior Samanera yang sering ke Samagi Wirya. Akan tetapi Samanera punya kesempatan baik pada kesempatan pagi hari ini Samanera mempunyai karma baik untuk bertemu dengan ibu bapak serta adik-adik saudara-saudari sekalian berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini Samanera memberikan suatu tema berkenaan dengan kebahagiaan. 4 faktor kebahagiaan bagi rumah tangga. Ya. Tentu kita sebagai manusia, ibu bapak sekalian berbahagia. Pasti kita yang namanya manusia, pingin namanya bahagia. Ada yang mau menderita? Angkat tangan. Pasti tidak ada yang mau namanya menderita. Ya, pasti kita sebagai manusia menginginkan namanya kebahagiaan. Kebahagiaan dalam segi apa? Ya. Pada pagi hari ini Samanera memberikan kebahagiaan dalam bentuk ada 4 di dalam Anguttara Nikaya dijelaskan bahwasanya ada 4 kebahagiaan bagi rumah tangga. Ya, kita sebagai masyarakat Buddhis, umat Buddha dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, ada sebagai perumah tangga ataupun garawasa dan juga bukan sebagai perumah tangga atau pabajita. Ya. Tentu ibu bapak sekalian berbahagia serta saudara-saudari, pada umumnya kebahagiaan ini sangat didambakan. Sangat didambakan oleh setiap orang. Ya, semua manusia tanpa kebahagiaan hidup rasanya hampa. Ya. Dijelaskan bahwasanya dalam Anguttara Nikaya ada 4 faktor kebahagiaan bagi perumah tangga. Yang pertama, ati sukha. Ada tahu ati sukha? Atau ada yang namanya ati? Atau ada yang namanya sukha? Ya. Ati sukha adalah kebahagiaan karena mempunyai harta kekayaan. Ya. Ketika seseorang mempunyai harta kekayaan, pasti bahagia. Ada yang punya harta kekayaan menderita? Angkat tangan, boleh angkat tangan. Yang menderita, waduh Samanera, saya terlalu kaya Samanera, saya pusing ngurusnya Samanera. Ada hal demikian? Angkat tangan kalau ada. Samanera pengen lihat. Kalau namanya kebahagiaan, udah uangnya banyak, hartanya banyak, tapi tidak bahagia, mending jadi pabajita. Ya toh, karena kita tidak punya kekayaan secara material. Ya. Ada yang kurang bahagia punya kekayaan, angkat tangan. Nah, mungkin ibu-ibu, ai-ai, koko, ada yang kurang bahagia? Pasti namanya
bahagia dalam materi itu ya sangat dibutuhkan. Ya. Ada apa? Ketika seseorang punya kekayaan yang banyak, mungkin ya menderita. Ada? Pasti tidak ada. Terkhususnya kita sebagai umat Buddha, ya, Sang Buddha pun mengatakan kita harus kaya. Bagaimana caranya kita memperoleh kekayaan? Ya, kita harus ada wirya, semangat. Ada yang mau kaya tapi males-malesan. Ya, bangunnya jam 10, jam 11. Bermimpi mau kaya. Dalam mimpi saja toh. Ketika seorang pengen kaya harus ada namanya usaha atau wirya, semangat untuk apa? Memperoleh kekayaan. Ketika seseorang pengen kaya, ya sama nera. Siapa tahu saya tidur ya pai-pai di wihara, tancap dupa tiap hari, siapa tahu kaya. Ya, tidak demikian. Ketika seseorang menginginkan namanya kekayaan, memperoleh kekayaan, pasti ada usaha. Ya, ada semangat. Ya, harus semangat. Apalagi ya adik-adik, teman-teman mungkin kita sebaya, mungkin yang di belakang ataupun ya yang tengah, ya, harus punya niat semangat yang baik. Supaya apa? Memperoleh yang namanya kekayaan. Memperoleh namanya ya kebahagiaan. Supaya mau bahagia harus kaya. Ya. Ibu bapak sekalian berbahagia. Banyak sekali ya, ketika seseorang menginginkan namanya kebahagiaan, dengan berbagai cara pun mereka ya, tempuh, mereka lakukan. Tanda kutipnya mungkin ya mereka memperoleh kekayaan dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Mereka menginginkan namanya kebahagiaan dalam segi materi, mereka menggunakan hal-hal yang kurang baik. Ya. Apalagi kan kalau sekarang kan yang terkenal ya kalau di zaman politik ya korupsi toh. Kan kebanyakan di Indonesia namanya Hotel Guntur. Ada tahu Hotel Guntur? Hotel khusus korupsi. Ya. Ketika seseorang menginginkan namanya kekayaan, ya harus dengan usaha yang benar. Dengan usaha yang benar akan mendapatkan namanya kebahagiaan dalam dirinya. Loh, mereka bahagia loh mendapatkan kekayaan dengan usaha yang benar. Mereka tidak memikirkan hal-hal yang buruk. Mereka tidak memikirkan hal-hal yang tidak pantas karena mereka apa? Mendapatkan namanya kekayaan dengan cara yang benar. Ketika seseorang menginginkan namanya kekayaan dengan cara yang tidak benar, timbul pikiran kegelisahan dalam batinnya, pikirannya. Ketika seseorang menginginkan namanya kekayaan yang kurang pantas atau kurang baik, mereka merasa tidak enak, merasa kurang nyaman. Beda halnya ketika seseorang mendapatkan kekayaan dengan bentuk materi secara benar, mereka bahagia. Ya, mereka senang dengan apa yang mereka dapatkan, dengan apa yang mereka usahakan, dengan usahanya sendiri dan benar. Ya. Makanya kalau kita mau usaha yang benar ya harus dengan penuh semangat. Supaya apa ya pikiran-pikiran kita ya menjadi baik. Penuh dengan semangat, penuh dengan kegigihan dalam usaha. Ketika mau istilahnya mau kaya dalam mimpi saja. Tidak mau kaya dalam ya, usaha semangat untuk memperoleh namanya kekayaan. Sadu, sadu. Ya harus semangat, harus gigih dalam mencari namanya kekayaan. Supaya apa ya hidup bahagia. Ya, karena kebahagiaan memang secara umum ya ketika tidak punya materi merasa menderita. Ketika sudah punya materi ya harus bagaimana caranya ya menggunakan dengan baik. Yang pertama ya adik suka mempunyai kekayaan ya. Kalau mau bahagia ya harus punya kekayaan. Beda halnya ya ketika seseorang karena orang yang kaya apapun mereka ya bisa dengan ya apapun yang mereka miliki, apapun yang mereka niatkan, mereka bisa. Beda halnya dengan ketika seseorang tidak mempunyai namanya ya kurang beruntung. Tapi kita terlahir sebagai manusia kan kamayoni kamabandu. Ya. Ketika seseorang terlahir di keluarga yang kaya karena perbuatannya mungkin di masa lampau. Ya.
ketika pengen nantinya terlahir di keluarga yang bahagia, harmonis, ya, ketika sudah menjadi manusia harus menggunakan dengan sebaik mungkin. Mempunyai kekayaan harus dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Ya. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian berbahagia, yaitu boga suka. Tahu boga suka? Ada yang tahu? Boga suka adalah ya mereka bisa memanfaatkan kekayaan yang telah mereka peroleh. Ya. Ketika seseorang memperoleh kekayaan, mereka tahu memanfaatkannya bagaimana. Ya. Ketika seseorang punya kekayaan yang baik, mereka bisa berbuat baik lebih banyak lagi. Ya, bisa berdana, ya, bisa ya, melakukan kebajikan dengan ya mungkin ya membantu yang di panti jompo, ya, bisa melakukan kebajikan dengan berbagai cara demi kebaikan. Ya. Salah satu contohnya misalnya ketika seseorang sudah mendapatkan namanya kekayaan, mereka tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Maka sering terjadi ketika seseorang mempunyai harta yang kecukupan, mereka tidak tahu memusikannya seperti apa. Ya. Ketika seorang sudah mempunyai harta kekayaan, mereka tahu bagaimana caranya memanfaatkan kekayaan mereka. Ya. Di dalam Segala Dasuta juga dijelaskan bagaimana cara memanfaatkan kekayaan secara benar. Ya. Ketika ya misalnya orang tua kita mungkin yang muda-muda memberikan kita warisan, misalnya ya rumah, mereka tidak tahu memanfaatkannya, malahan menjualnya. Ya. Ketika anaknya mendapatkan warisan dari orang tuanya, mereka tahu memanfaatkannya seperti apa. Ya mungkin ya mereka bisa merenovasinya, bisa memperluas tanahnya, bukan malah menghilangkannya. Ya. Semoga ya tidak ada demikian. Ya. Sebagai anak harus bagaimana caranya untuk merawat harta yang diberikan oleh orang tuanya, bukan ya menghilangkan ataupun merusakkannya. Ya. Kita sebagai umat Buddha ya harus mengetahui bagaimana caranya kita memanfaatkan kekayaan yang sudah kita dapatkan. Ya nggak mungkin toh ketika kita sudah berusaha, sudah keringat bercucuran, sudah mau nangis mencari harta kekayaan, ketika sudah mendapatkan, ya malah menghamburkan. Kalau menghamburkan dengan kebaikannya, beda ceritanya. Ketika sudah mendapatkan kekayaan dengan hal-hal yang baik, kita harus menggunakannya dengan baik. Ketika ya, seseorang yang tidak tahu memanfaatkan kekayaannya dengan baik, mereka ya gampang, ya, istilahnya ya tanda kutip down. Karena apa? Mereka tidak merasa puas apa yang sudah dimiliki. Karena kita sebagai manusia ini ya, kalau kepuasannya tidak ada batas. Misalnya pengen HP A, besok ada HP baru, pengen nggak? Ada yang demikian? Ya, pasti ada. Ya. Ketika seseorang menginginkan barang yang mewah, sudah didapatkan, mereka ada yang merek baru misalnya. Sekarang kan ya iPhone berapa? Yang terbaru 15, 14? Ya pasti 1 bulan, 2 bulan lagi ada. Ya. Ketika kita sudah mendapatkan kekayaan yang kita peroleh, ya bagaimana caranya kita untuk bisa memanfaatkannya lebih baik lagi. Ya kalau punya handphone ya mungkin kalau sudah rusak ya mati total baru. Itu pun kalau bisa. Ya. Ibu bapak sekalian berbahagia. Ketika seseorang sudah mendapatkan namanya kekayaan, harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Ya, jangan boros-boros. Ya, meskipun kita ya punya harta yang kecukupan,
hendaknya yang diperlukan ya itulah yang dikerjakan. Kalau tidak diperlukan ya ngapain dikerjakan? Ya, ketika seseorang mempunyai harta yang banyak, lupa akan jati dirinya. Kenapa Samanera lupa jati dirinya? Karena penuh dengan ya, hawa nafsu yang berlebihan. Ya, karena mereka ya mungkin serba bisa, serba mampu. Ya, bagi orang yang mampu, ketika kita dikondisikan dengan hal yang sebaliknya, apakah kita bisa menerima hal demikian? Pasti batinnya meronta. Bagaimanapun caranya harus bisa. Ya, pasti dikerjakan. Kalau sudah hal di titik-titik di bawah. Sebaliknya, ketika seseorang mendapatkan namanya harta yang banyak, harta yang pas, ya, bagaimana memampatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Ada juga ketika seseorang tidak mempunyai harta kekayaan, mereka mengeluh. Kok nasib saya sebegini ya? Apakah ya mungkin zaman dulu kehidupan saya apa saya kurang mampu untuk melakukan kebajikan dalam hal kebaikan, melakukan kebaikan dalam ya, sisi yang baik. Ketika sudah mendapatkan harta yang baik, udah pas ya bagaimana yang memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Ya mungkin ibu bapak lebih paham, lebih mengerti dan lebih ya, teladan dalam menjaga ya harta kekayaannya. Beda halnya kalau kita yang di ya, perdesaan, kerja hari ya makan untuk hari itu. Apalagi di kondisi di tempat Samanera ya kita makan, kita kerja hari itu ya untuk makan hari itu. Ya, beda halnya kalau di kota-kota ya bisa mengatur manajemen keuangannya. Kalau kita di perdesaan ya sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali. Karena apalagi kalau di tempat Samanera orang tua kita ya pada saat itu ya tidak memikirkan. Kenapa tidak memikirkan? Mereka ya istilahnya ya punya anak banyak. Kalau dulu kan dikatakan bahwasanya banyak anak banyak rezeki, ya toh. Kalau sekarang banyak anak banyak masalah, banyak utang. Ya. Kalau zaman sekarang ya banyak anak ya banyak utang. Karena apa? Penuh dengan nafsu hawa yang mereka tidak bisa mengaturnya. Apalagi ya Samanera ya anak pertama, ya Samanera meninggalkan ya, Lombok untuk apa ya? Bagaimana caranya ke depannya ya? Untuk menambah wawasan. Kalau sharing sedikit, kalau boleh cerita, Samanera keluar dari Lombok tahun 2017. Samanera ya, berkelana istilahnya, mencari ilmu ke Sumatera Utara, ke Medan. Ya. Kebetulan Samanera juga anak asuhnya, Bante Ugaseno. Ya, anak asuh Bante Ugaseno. Tapi beliau sekarang lagi meditasi ke India. Ya. Tahu Bante Ugaseno? Tahu? Ya, beliau adalah ya, guru kami. Tapi sekarang ya beliau ya meninggalkan kami. Ya, karena apa? Karena ya pilihan masing-masing. Karena kecocokan. Ibu bapak memilih sebagai perumah tangga ya karena apa? Cocok. Ya, karena nggak mungkin toh ya. Kami ya memberikan ya, ibu bapak ya, jubah tapi tidak cocok pada waktu. Tidak pas. Karena kita memilih masing-masing ya karena kecocokan. Ya, bukan berarti salah karena cocok. Saya memilih sebagai Samanera karena merasa cocok, bukan terpaksaan. Saya merasa cocok, ya sehingga ya sebenarnya tahun 2018 ya Samanera ya sudah ya, Pak Baja ya belajar. Ya Samanera Pak Baja di Jambi, di Jayamanggala. Ya, kebetulan ya Samanera sering juga ketemu sama Gilbert, William, ya sering di sini juga ya karena
2018-19 saya pebaja di Jambi. Ya. Ibu bapak sekalian berbahagia. Itulah yang berkenaan dengan ya bagaimana caranya memanfaatkan kekayaan yang telah diperoleh. Yang ketiga, ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang ketiga? Ada yang tahu? Biar semangat. Ya. Nanti kalau ya di belakang ya diam. Ujung-ujung nanti nanti hilang kesadaran. Ya. Yang ketiga adalah apa? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah tahu ataupun ada yang pernah baca? Ada yang tahu? Mungkin ya biasanya sebagai PR ya. Samanera juga ketika berceramah sering membuat PR. Ya, sebagai apa? Tantangan. Untuk menambah wawasan. Ya. Yang pertama apa tadi itu merepres? Yang pertama atik suka. Apa atik suka? Kebahagiaan memiliki harta kekayaan. Yang kedua, boga suta. Kebahagiaan memanfaatkan harta kekayaan yang telah diperoleh. Yang ketiga, anana suta. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan nggak tahu sama ya. Anak-anak suta ini ya mungkin yang bawa HP sambil baca, sambil ngepres ketika Samanera salah tuh bisa menjanggal toh. Ya. Oh salah Samanera. Ini enggak sesuai. Ya. Sebagai PR kita di sini ya untuk ya merepres. Samanera di depan bukan berarti menggurui. Ya, Samanera masih belajar. Kita sama-sama belajar untuk hal kebaikan. Ya. Coba searching yang punya HP. 4 faktor kebahagiaan perumah tangga. Oh Samanera kok ceramahnya banyak PR. Supaya apa? Untuk mempres. Ketika seseorang mendengar harus membaca. Supaya apa? Lebih ya terkonek. Kalau kita mendengar toh juga mental. Kalau kita menjaga itu pasti kalau kita membaca dan mendengar supaya nyambung selaras. Ya. Yang pertama ulang apa? Atik suka. Yang kedua boga suta. Yang ketiga terus artinya yang laki-lakinya pasti mikir. Ya. Kebanyakan ya yang perempuan yang memikirkan ya. Karena ketika sebagai manusia, ketika seseorang bebas dari hutang, itu merasanya bahagia. Ya. Kalau Samanera ngomong sendiri, ibu bapak mendengarkan, kalau kita tidak saling apa istilahnya ngepres itu suasana nggak hidup. Ya. Kalau Samanera ya mengeluarkan istilahnya penarikan audiens ya, supaya apa? Tertarik supaya suasana tidak mati. Ya. Bagaimana caranya kita pembicara harus menarik audiens kita dengan apa supaya mereka aktif. Ya. Siapa yang punya hutang di sini? Bahagia. Ada yang bahagia punya hutang? Pasti memikirkan besok mau setoran apa enggak ya? Ya. Ketika sudah memikirkan hal demikian, bagaimana caranya kita sebagai umat Buddha terbebas dari hutang? Tapi mustahil Samanera, kita kan hidup harus ada kebutuhannya, apalagi sebagai rumah tangga. Ya. Sebagai rumah tangga banyak kebutuhannya. Ketika seseorang keterpaksaan misalnya, keterpaksaan hal kalau di dalam kehidupan masyarakat ya makan istilahnya.
Ya. Ketika seseorang ya tidak berkecukupan untuk makan, ya mereka bagaimana caranya mereka mendapatkan namanya uang dengan cara ya berhutang. Ketika seorang berhutang, mereka ya bingung juga. Bulan depan mau setor berapa? Bulan depan setor atau enggaknya? Ya. Ketika seseorang terbebas dari hutang, mereka batinnya bahagia. Mereka tidak memikirkan hal-hal yang membuat batinnya menderita. Ketika seseorang mempunyai ya dalam tanda kutip punya hutang yang banyak, ya, pinjol misalnya, ya, kebanyakan ya berita-berita mengenai pinjaman online, ya, jangan sampai tahu, ya, jangan sampai. Supaya apa? Batinnya bahagia, ya, batinnya ya tidak memikirkan hal-hal yang tidak berkenan. Ya. Ketika seseorang punya hutang ya bagaimana? Kalau punya hutang ya kita ya bagaimana caranya ya menyelesaikannya. Jangan menghindar dari hutang. Supaya bahagia jangan berhutang. Kalau terpaksa samanera ya silahkan. Samanera tapi tidak menganjurkan. Ya, kita kan ya masing-masing. Ya. Ibu bapak sekalian berbahagia. Memang dalam kehidupan kita sehari, ya, masyarakat ya, terkhususnya kita sebagai agama Buddha, agama Buddhis, ya, hindarilah ya, hal demikian. Ya. Jangan sampai ya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Bisa merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Ketika seseorang memiliki yang namanya ya kesadaran, ya, mereka kan tahu fungsinya seperti apa. Ya makan misalnya ya kita sebagai ya, Pak Bajitan yang makan pagi untuk siang, makan siang untuk kehidupan malam selanjutnya siang sore. Ya kalau ibu bapak kan ya boleh. Ketika ibu bapak ya sudah mendapatkan ya namanya kekayaan, sudah memampatkannya dengan baik, sudah terbebas dari hutang, apakah hidup bahagia? Tergantung sama Nera. Tergantung motifnya sama Nera. Samnera yakin bahwasanya ketika seseorang sudah bebas dari hutang, pasti namanya bahagian muncul dalam dirinya. Ya. Beda halnya nanti ketika ibu bapak ya memaksa mungkin ya pasangan suami maupun istrinya ya. Pa, ma, ketika ya istrinya sudah tidak ada pegangan uang, suaminya maksa mau makan itu, bagaimana caranya? Apakah harus berhutang? Tidak demikian. Ya, mungkin istri ya bisa memberikan ya pengertian terhadap suaminya. Pak, saya loh tidak ada pegangan uang. Bagaimana caranya saya memasakkan atau memberikan apa yang mau, apa yang mereka mau. Ya, nggak mungkin tahu kita ya gedor-gedor pintu orang, kita gedor-gedor ya pintu tetangga untuk apa? Ya, hanya untuk ya, mendapatkan yang diinginkan. Ya jangan demikian. Ya, pinjam tak, ya, pinjam cepek. Untuk apa? Yang beli nasi goreng misalnya. Ya, sebagai istri ya bagaimana caranya untuk mengetahui ya. Makanya dalam Dhamma dikatakan bahwasanya kita harus mempunyai pengetahuan yang luas. Ya, bahu saca atau bahu suta. Supaya apa ya? Tidak kebablasan. Mau lakuin yang ini pasti mikir dulu toh. Kalau sudah punya pengetahuan yang luas. Ketika seseorang tidak punya pengetahuan yang luas, makanya sering kepo, sering istilahnya ya sering kalau bahasa kitanya itu sering ini tidak mengetahui, ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin tidak mengetahui.
Ketika seseorang sudah mempunyai pengetahuan yang luas atau bahu saja atau bahu suta, mereka ya tidak kepo. Ya, makanya kalau samanera ya, sebelum kemana-mana, ya, samanera searching dulu, ya, mau ke Samagewirya, ya, melihat kondisi. Kebetulan samanera juga pernah ke sini dulu, hanya mampir, ya, mampir bersama ya, yang mulia Bante Karunasilo, ya dulu ya. Makanya kesempatan ini ya sangat bahagia sekali saya bisa berkunjung ke Wihara Samagewirya dalam rangka puja bakti minggu. Ibu bapak sekalian berbahagia, ada yang ke wihara kurang bahagia? Mungkin melihat yang si A atau si B kurang bahagia. Samanera saya punya dendam ke mereka. Saya nggak mau ke wihara. Ya. Karena ya mereka kemarin pas saya ke wihara ngumpetin sendal saya. Ya, saya kurang nyaman ke wihara samanera. Jangan demikian. Kita sebagai umat Buddha harus mempunyai semangat dalam melakukan kebajikan. Ya, harus semangat. Jangan ya mau kaya tapi tidur, mau bahagia tapi tidur. Kita banyak cara untuk mendapatkan namanya kebahagiaan, baik secara batin maupun secara ya, luar. Ini samanera membahas ya kebahagiaan secara luar. Ya. Karena hidup sebagai perumah tangga ini sangat banyak kebutuhannya. Ya, sangat banyak sekali kebutuhannya. Belum mikirin anak untuk sekolah. Pagi bangun pagi belum persiapan untuk masak. Belum persiapan untuk keberangkatan mungkin mau sekolah anak-anaknya, belum uang jajannya, belum uang airnya, belum uang listriknya. Belum segalanya. Ya, karena apa ya? Berat. Ya, sangat kita bilang ya karena ya mungkin karena kecocokan saja. Ya, ibu bapak mungkin senang, ya mungkin bahagia sebagai perumah tangga ya silahkan. Ya, diteruskan asalkan ya demi kebaikan. Penting ibu bapak bahagia, ya senang, ya silahkan. Jangan sampai memilih sebagai rumah tangga terkhususnya ya yang kita masih muda, ya yang masih muda ya, harus memilih atau kecocokan untuk pasangannya. Jangan sampai mau nikah, aduh samanera belum punya rumah mereka samanera, tapi saya mau nikah. Mau tidur di mana? Mau tidur di gorong-gorong? Mau tidur di bawah jembatan? Ya harus memikirkan ke depannya itu seperti apa. Ya, jangan sampai nikah muda, kalau sudah matang ya silahkan. Kalau sudah siap untuk menjalin rumah tangga ya silahkan. Ya. Yang terakhir, samanera menyampaikan yang terakhir nih yang keempat. Karena 4 jadi ke terakhir. Ini biasanya kalau kita ceramah yang terakhir tuh mereka sudah senang, sudah semangat. Ya toh, aduh samanera sudah capek samanera. Ya, sudah capek duduk, ya. Mungkin memikirkan di rumah ya belum masak dan lain sebagainya. Kalau terakhir tuh biasanya ya ibu bapaknya senyum-senyum sendiri. Ya. Biasanya ya senyum bahagia karena apa sudah terakhir. Sudah mau close, sudah mau penutupan. Ya. Bahagia kalau terakhir atau ditambah lagi? Bahagia, senang. Senang apa enggak? Tergantung sama Nera. Bosan juga sama Nera. Ya, jangan demikian. Yang terakhir apa? Yang laki-laki apa? Ana wajah sukha. Artinya? Iya. Kebahagiaan tanpa terkejalaan. Ya. Ketika seseorang sudah bahagia, mereka bahagia dengan tanpa ketercelaan. Dikatakan bahwasanya orang bahagia itu harus materi ya. Kita sebagai Buddha juga harus ada materi. Dikatakan dalam yang keempat ini adalah
ana wajah suta, ya, ana wajah suka itu berkenaan dengan kebahagiaan tanpa ketercelaan. Ketika seorang ya bahagia, ada yang mencela bahagia, mungkin yang dicela apa bahagia? Ya. Ketika sudah mendapatkan namanya ya kebahagiaan, harus bisa mempraktekkan melalui 3, pikiran, ucapan, dan tindakan ataupun perilakunya. Dikatakan oleh Sang Buddha, ketika sudah mempraktekkan ini, pasti ada bahagianya. Ya, mungkin pikirannya ya mengharapkan yang lain celaka, misalnya. Wah, saya bahagia sama Nera ketika saya mengharapkan ya, musuh saya celaka, menderita, dan lain sebagainya. Apakah mereka tahu? Tidak. Apakah mereka bahagia? Tidak. Apakah mereka senang? Tidak. Malahan kita yang menderita. Ketika kita dalam pikiran kita mengharapkan orang lain celaka, mengharapkan hal-hal yang kurang baik. Ya, ketika kita mau memikirkan hal-hal yang baik, kita bagaimana caranya kita sebagai umat Buddha yang mengerti Dhamma, kita bagaimana caranya untuk melatih meditasi. Supaya apa? Pikiran kita tidak liar. Karena kita ini ya diibaratkan ya pikiran kita sebagai ya salah satu contohnya ya kayak ikan. Ketika sudah keluar dari air, dah ini kayak apa istilahnya? Kayak mau ya is dead bahasanya. Ya. Kayak mau kelepar-kelepar gini, kelepar. Ya. Begitu juga dengan pikiran kita, sangat liar sekali. Ya. Meskipun kita duduk di sini, tapi pikiran kita mungkin ya mau mikirkan ya di rumah. Nanti habis dari sini kemana ya? Mau jalan-jalan kemana ya? Mau healing kemana ya? Ada yang sudah merencanakan habis dari wihara mau ke kafe mungkin? Ada? Mungkin ya habis dari sini mungkin ya balik ke rumah. Mungkin mau ngurus anak-anak, cucu, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua adalah ya, melalui ucapan. Dikatakan bahwasanya ketika seseorang ucapannya baik, ucapannya lemah lembut, ucapannya yang tidak kasar, ada kebahagiaan dalam dirinya. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang halus, ya mereka bahagia. Apakah ada yang kurang bahagia ketika mereka mengucapkan kata-kata yang kasar? Misalnya sekebun binatangnya mereka keluarkan. Mulai dari binatang yang gak ada kakinya, sampai kakinya banyak pun mereka sebutkan. Ada? Bahagia? Bahagia enggak? Pasti kurang bahagia. Ataupun mereka menderita, bukan kurang bahagia lagi. Menderita sekali. Karena apa? Kalau kita di rumah misalnya, kita didengar oleh anak-anak kita misalnya. Ibu bapak punya anak yang masih kecil misalnya. Karena dikatakan bahwasanya orang tua adalah gurunya di rumah. Dikatakan bahwasanya juga orang tua bagaikan Brahma di rumah. Ketika orang tuanya mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk, kata-kata yang kurang berkenan di hati anaknya, ketika anaknya mengeluarkan kata-kata demikian kepada orang lain, apakah kita bahagia? Sebagai orang tua pasti, loh, nak, nggak boleh lo ngomong gitu. Padahal kita sebagai orang tua yang mengajarkannya, meskipun secara spontan mereka, ya, kita sebagai orang tua tidak mengajarkan, tapi mereka mendengarkan apa yang didengarkan oleh orang tuanya. Makanya ya di rumah ibu bapak sekalian berbahagia, tunjukkan ya, sebagai orang tua ucapan yang lemah lembut, ucapan yang anak-anaknya bisa menerima untuk menumbuhkan semangatnya mereka. Supaya mereka tidak mengikuti jejak-jejak ya orang tuanya. Misalnya salah satu contohnya mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anaknya.
ya sebagai orang tua ya, harus bagaimana caranya menjaga ucapannya dengan lemah lembut. Ya, jangan sampai mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah misalnya ya, jangan sampai ya, mengeluarkan kata-kata yang membuat anaknya ya, menjadi ya, kepikiran. Jangan heran makanya kalau anak-anaknya ngomong kasar ke teman-temannya karena mendengar orang tuanya. Ya, jangan sampai hal demikian. Ketika orang tua menginginkan anaknya ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut, orang tua sebagai guru di rumah harus sebagai contohnya supaya anaknya ya, baik. Ini juga ya sebagai ya, faktor kebahagiaan. Ya. Ketika anaknya baik, anaknya sopan, ucapannya lemah lembut, pasti dikenal siapa? Orang tuanya. Itu anak siapa ya? Kok baik sekali? Kok sopan sekali? Gak mungkin loh anaknya sopan. Itu anak siapa sih? Kok gak benar? Padahal sopan. Ya, kalau mungkin pada zaman eh, tahun 2000-an mungkin yang kelahiran 2000-an atau 1999 atau di bawahnya mungkin masih kita melihat anak-anak bisa nunduk. Ketika orang tua jalan mereka nunduk. Ya, mereka sopan, pamit, misi. Ini ada ucapannya, perilakunya, ya misi. Kalau sekarang ketika orang tua duduk, mereka kayak motor, set, jalan terus. Ya, nggak ada kata basa-basi, nggak ada permisi dan lain sebagainya. Ketika dulu kita yang ini, yang seumuran, ya, yang masih muda, ya mungkin yang sesepuh-sesepuh lebih paham. Marilah kita menumbuhkan rasa hormat kita kepada orang tua. Jangan sampai ketika orang tua jalan, ya kita ya sebagai anak yang berbakti ya kita minggir. Jangan sampai orang tua jalan pas-pasan ya. Mah, saya duluan lewat sini. Loh, saya yang duluan lewat sini. Jangan demikian. Mengalah salah satunya. Jangan orang tua yang mengalah, kita sebagai anak harus mengalah. Ya. Jangan sampai adik-adik ya mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan juga di hati ibu bapaknya, papa mamanya. Supaya apa? Mereka bahagia, adik-adik pun bahagia juga. Ya, jangan sampai anaknya sudah berbakti, saya nggak mau kamu berbakti sama orang tua. Nanti saya kutuk. Jangan demikian. Ya, karena apa? Kebahagiaan adalah ya semua orang menginginkan namanya kebahagiaan. Yang terakhir, yang ketiga, ya kok terakhir terus sama Nera? Kan ada bagiannya. Kebahagiaan ya melalui praktek dhamma, melalui berdana. Caga harus dikembangkan. Ya. Jangan sampai kita sebagai ya umat Buddhis, umat Buddha, ketika mau berdana jangan membeda-bedakan. Ya. Saya nggak kenal kamu, saya nggak mau berdana, misalnya. Bagaimana caranya kita melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita, perilaku kita menunjukkan hal yang lebih baik. Ketika mau berdana ya jangan membeda-bedakan. Ya, membeda-bedakan ya tidak bagus, tidak baik. Ketika mau sudah niatnya berdana, niatnya untuk ya membantu ya, kerjakan, laksanakan. Ya jangan menunda ya. Jangan menunda-nunda kebaikan, jangan menunda-nunda hal-hal yang baik untuk membuat batin kita menjadi bahagia, menjadi tenang, ayem, tentram. Ya, Samanera di Sumatera Utara ya SMA-nya di Sumatera. Samanera ke PDA tahun 2020 ya kebanyakan yang angkatan saya panggilannya apa ya Samanera angkatan COVID. Ya, karena ya tahun 2020 kan masih COVID. Ya, karena Samanera ya masuk pas zaman COVID. Jadi ya sebutannya ya Samanera penabisan COVID. Ya, tapi tidak mengapa. Dhamma harus kita praktekkan, harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sadu, sadu. Ya. Kalau sudah sadunya pasti, wah udah siap-siap mau selesai ya. Ya, sudah siap-siap mau selesai. Ini sudah mau jam 11. Sudah hampir ya 40 menit. Ya. Nyampe kan? Nyampe. Ibu Bapak sedang berbahagia, ya. Hendaknya lah kita memiliki 4 faktor ini. Untuk apa? Kebahagiaan diri sendiri dan juga kebahagiaan untuk orang lain. Hendaknya ya Ibu Bapak sebagai berumah tangga atau garawasa, hendaknya memiliki ya, jangan empat-empatnya, jangan empat, harus empatnya juga. Ya mungkin salah satunya ada yang nyangkut. Hampir 40 menit ya Samnera berbicara di depan ya, masa salah satunya nggak ada yang nyangkut. Ya. Ada yang nyangkut? Ada ya. Jangan mental, jangan ngeblang. Ya. Kalau ada yang nyangkut ya bagus. Jangan asal nyangkut juga, tapi harus dipraktekkan. Ya. Jangan masuk mental, jangan masuk mental. Ya. Setidaknya Ibu Bapak ya ada yang nyangkut. Ya. Salah satunya ya, kalau bisa ya semuanya empat-empatnya. Masuk empat-empatnya atau 1, 2, 3? Empat-empatnya atau setengahnya? Ya. Sebagai ngepres, saya ngepres ulang. Yang pertama apa? Adik suka. Apa? Kebahagiaan, kekayaan. Yang kedua, apa? Artinya memanfaatkan harta kekayaan. Ya, biasanya mungkin yang perempuannya yang masuk. Nah, yang laki-lakinya ya lagi meditasi. Ya, lagi meditasi supaya mencapai jana. Karena apa? Sepi. Ya. Yang ketiga apa? Ya. Artinya yang terakhir sudah. Ya. Saya sebagai penutup ya, Ibu Bapak sedang berbahagia. Ya semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar pada kesempatan pagi hari ini, semoga ya kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga ya semoga Ibu Bapak semuanya yang mengondisikan batinnya sehat, fisiknya sehat. Ya semoga terbebas dari bentuk kekiran, kebodohan batin. Ya semoga semuanya berbahagia. Sadu, sadu. Selamat pagi menjelang siang. Namo Buddhaya. Oh, budaya. Terima kasih. Anumodana atas dhamma desananya. Sekarang setelah mendengarkan dhamma desana, mari kita berdana.
Pengumuman akan dibawakan oleh Ko Indra. Mari kita bertumpul lutut dan bersikap anjali karena Samanera akan meninggalkan Damasala. Next. Oh, good. Ya, untuk hari Kamis, setiap Kamis ada latihan meditasi jam 7 malam di Wihara Samakhiwirya dibimbing oleh Samanera Abhisarano. Tapi untuk minggu depan tanggal 11 ada pembacaan Parita Awamanggala untuk 49 hari meninggalnya suami dari Ibu Rita Ang. Jadi acara dimulai jam 18, kita baca Parita dulu, nanti saya share list kehadiran yang bisa hadir. Lalu setelah itu jam 7 dilanjutkan dengan meditasi bersama. Gitu. Next puja bakti minggu depan 14 Juli 2024 Dhamma Desana diisi oleh Bapak Made Atyana. Ya. Waduh, raketok. Ya itu. Jadi ini pengeluaran minggu kelima bulan Juni. Ada biaya transport untuk Samanera mengisi latihan meditasi. Lalu biaya gokar untuk Samanera. Ya. Biaya transport karyawan dan juga membayar Mbak. Ya, jadi pengeluarannya itu bisa dilihat. Total pengeluaran tolong kok di bawah. 588.500 rupiah. Saldo akhir bulan Juni sebesar 124.708 rupiah. Ya, kembali ke pemimpin puja bakti Parita Patidana. Mari kita membuka Parita halaman 122. Handamayang Patidanang Karomase Punya Sidanikatasa Yananyani Katani Me Te Sanca Bhagino Hontu Satananta Pamanaka Ye Pia Gunawanta Ca Mayang Mata Pita Dayo Ditha Me Capya Ditha Wa Anye Majhata Werino Satta Tithanti Lokasming Te Bhumma Catuyonika Pance Kacatuokara
sangsaranta bhava nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahatu awera sukhajiwino kemapadan capapontu tesa sasidhatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan sawasansanya, yang membara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita bagi mereka yang tidak mengetahui. Semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Ya, sebelum menutup puja bakti pada pagi hari ini ada tambahan dari Koindra. Setelah nama kara ini, tolong para umat sekalian jangan turun dulu. Kita ada bikin video klip untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bante Kantidaro ya, yang ke-93. Ya, jadi setelah ini kita maju ke depan. Kata-katanya sudah diketik oleh operator di slide, nanti tinggal baca saja ya. Yang ada ini ikut semua kalau bisa. Hah? Di depan sini. Terus nanti menu makanan di bawah bermangkok ya. Jadi nanti setelah makan mohon untuk bisa mencuci mangkoknya sendiri di itu di wastafel baru itu ya. Terima kasih. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhato bhagawata dhammo. Dhammang namasami.
Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Baik, mari kita menutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bahwantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Begini, karena tulisannya kan di TV. Nah, mau seperti yang Bante Teja di tengah situ atau maju ke sini. Nanti kalau di sini nggak bisa lihat contekan. Iku. Nggak sono sak jam tenang aja kok. Ya, jadi bagaimana disepakati mau di tengah situ rekamnya dari sini atau maju semua? Hah? Ya wis terserah. Ya. Bapak Karso di tengah-tengah. Ya. Ya sambil kalau mau maju berarti itu tolong dihafal dulu. Ya. Tolong pintu belakang ditutup dulu aja biar ikut semua ya. Rambutnya rambutnya sama ya. Aduh. Ya tolong yang muda-muda duduk di paling depan. Sini wes. Hah? Yep.